Niat awal saya menjadi kepala desa yakni ingin memajukan desa Cigudeg ini. Salah satunya saya harus terbuka soal apapun kepada masyarakat, seperti soal program desa, soal keterbukaan informasi publik. Salah satu contoh, saya akan membuat baliho sebagai bentuk informasi kepada masyarakat, baik itu akan ada kegiatan maupun info lainnya. Desa Cigudeg bersama ini pula saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa terlibat langsung dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Cigudeg. Harapan saya, jika ada kebijakan yang pertama pelantikan Karang Taruna Mugia Desa Cigudeg, yang kedua LPPD sekaligus refleksi 1 tahun pemerintahan Desa Cigudeg di bawah pimpinan saya, sekaligus juga pelaksanaan Maulid. Ini kan berawal dari niatan kita untuk memajukan Desa Cigudeg, termasuk sebagai informasi, terus evaluasi, dan juga bentuk transparansi kepada masyarakat. Ini kan sebetulnya sudah diatur oleh undang-undang desa ya. Jadi semua pemerintahan desa itu berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun. Kalaupun kali ini baru Desa Cigudeg yang melaksanakan, ya mungkin mudah-mudahan desa yang lain juga nanti. Selain melalui publikasi, melalui baliho, melalui FB, melalui media yang menjadi mitra kita, saya juga berkewajiban untuk menyampaikannya secara manual langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu informasi apa saja, anggarannya berapa, digunakan untuk apa saja. Jadi mereka tidak bertanya-tanya lagi ke anggaran yang kita dapat yang bersumber dari dana desa, BHPRD, terus alokasi dana desa dan bantuan provinsi itu mudah-mudahan dengan adanya pengurus Karang Taruna Mugia Desa Cigudeg yang baru bisa berkolaborasi, bisa menciptakan inovasi-inovasi dan memberikan masukan kepada Desa Cigudeg, sehingga ketika dalam perjalanannya mereka bisa bersama-sama dengan pemerintahan Desa Cigudeg untuk insya Allah acara ini atau kegiatan ini akan menjadi kegiatan rutin kita untuk penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat melalui BPD. Ya. Tentunya kenapa ini harus dilaksanakan? Karena kan kalau misalnya menunggu akhir masa jabatan itu kan 6 tahun, lama sekali. Sedangkan anggaran yang kita gunakan kan setiap tahun. APBDes itu dibuatnya setiap tahun. Kenapa harus kita laporkan di? Jadi kebetulan satu bulan ke belakang kita sudah melaksanakan musyawarah desa untuk perencanaan kegiatan di 2021. Insya Allah ke depan, walaupun kita harus tetap mengalokasikan dana untuk bantuan langsung tunai atau BLTDD 200.000 per bulan selama 6 bulan, kegiatan itu akan ditunjang dengan kegiatan bantuan program dari Samiliar Sadesa dari kabupaten. Artinya untuk infrastruktur 2021 sesuai dengan perencanaan, kita fokus ke jalan desa, ke jalan lingkungan, dan pengadaan sarana air. Bukan hanya setiap bulan, saya setiap minggu selalu mengadakan briefing dengan staf saya agar mereka mengutamakan kepentingan masyarakat. Makanya kenapa pelayanan di kita gratis semua, kecuali jual beli. Jadi kalau jual beli kan itu berbeda. Karena pendapatan tambahan kepala desa itu hanya dari jual beli. Selebihnya, baik itu keterangan kependudukan maupun keterangan yang lain itu gratis. Bukan hanya akan memberikan teguran secara lisan, tapi akan saya langsung keluarkan. Sinergitas perlu dibangun, komunikasi perlu dibangun. Karena tanpa komunikasi, tanpa sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat Desa Cigudeg, yakin Cigudeg itu tidak akan mampu maju. Makanya ketika kita ingin berjalan maju, harus membangun komunikasi yang baik. Karena kalau hanya mengandalkan seorang kepala desa, tentunya kepala desa itu tentu banyak kekurangan kelemahan.
Jadi kita jangan menutup masukan atau saran dari siapapun, termasuk dari para tokoh masyarakat terutama, sehingga perjalanan pemerintahan desa ke depan kita mempunyai masukan dan saran dari para tokoh masyarakat itu. Salah satu tokoh masyarakat Cigudeg, Mahroji, menilai bahwa dengan kepemimpinan Lurah Andi Supriyadi, Desa Cigudeg bisa lebih maju dikarenakan dengan ketransparansiannya mengenai anggaran dana Desa Cigudeg terhadap masyarakat sampai jelas kalau dilihat secara angka, LPJ-nya. karena ini baru pertama kali ya, kami sebagai masyarakat, warga masyarakat mendengar keterangan yang disampaikan oleh seorang kepala desa, di mana sebagai hak kami mendapatkan informasi, tapi ini langsung mendapatkan informasi yang disampaikan melalui LPJ. Oleh karena itu, kalau dinilai dengan angka, ya harus dicontoh sehingga keterbukaan itu betul-betul dilaksanakan. Sedangkan biasanya masyarakat bawah itu tidak tahu apa yang dilaksanakan oleh kepala desanya, gitu. Tapi tidak tahu berapa anggarannya yang turun misalnya dan lain-lain sebagainya. Kemudian objek-objek mana yang dikerjakan, dusun mana dan sebagainya. Apa buktinya, gitu. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya bisa terbuka. Seperti jalan, gitu ya, jalan desa, jalan udah tembus. Yang beberapa titik itu udah ada, kemudian jalan lingkungan gitu. Cuma memang masih ada yang belum juga, jadi wajar saja gitu. 1 tahun kan, 2 tahun itu kalau dihitung dengan bulan baru 12. Terakhir nih Pak Ustadz, ya. Harapan selaku tokoh masyarakat terhadap pimpinan Desa Cigudeg gimana? Mudah-mudahan lebih maju lagi, lebih terbuka lagi. Kemudian seperti halnya apa yang dislogankan One Village One Product ya, yang mudah-mudahan Desa Cigudeg itu bisa begitu. Jadi apa nanti ke depan bisa ditonjolkan gitu. Dari Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor, BB News.